Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Eh, Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar lagi, dan sekarang kita akan pindah ke materi yang baru, yaitu materinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada materi ini yang akan kalian dapatkan adalah diantaranya tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, itu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kalian pelajari adalah, untuk pertemuan pertama ini adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah merupakan sumber motivasi dan inspirasi, ya. Nah, pada alinea pertama itu menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau individu. Nah, ini maknanya, ya. Makna pada alinea pertama itu menegaskan bahwa kemerdekaan itu jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 itu menyatakan hak kodrati untuk merdeka. Pada alinea kedua itu menjabarkan penilaian para pendiri negara. Nah, pada alinea pertama itu ada istilah yang menyatakan itu dalil objektif. Nah, dalil objektif itu maksudnya begini. Jadi kemerdekaan itu memang sudah hak kodrati untuk merdeka. Hak kodrati itu kan adalah hak pemberian langsung oleh Tuhan. Jadi kemerdekaan itu merupakan hak individu yang diberikan langsung oleh Tuhan. Kemudian di alinea kedua itu masuk juga ada istilah yang namanya dalil subjektif. Nah, dalil subjektif itu adalah penjabaran penilaian para pendiri negara. Jadi pada alinea kedua itu sudah masuk kepada dalil subjektif atau penilaian para pendiri negara. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia itu adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama, ya. Jadi jika kita dikatakan negara yang bersatu, itu seluruh
warga negara atau seluruh rakyat Indonesia itu tekadnya sama untuk mencapai tujuan bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, artinya ada kebebasan untuk menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa lain. Contoh misalnya, kita berhak menentukan pemerintah kita sendiri. Kita berhak untuk menentukan siapa pemimpin bangsa kita. Kita berhak mengelola sumber daya alam kita, yang mana pada sebelumnya, sewaktu kita masih dijajah, sumber daya alam, seurusan pemerintahan itu dikuasai oleh bangsa penjajah. Indonesia yang adil itu artinya terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Nah, artinya ada persamaan hak dan kewajiban, dan itu terwujudnya keadilan. Artinya dari Sabang sampai Merauke, kita 38 provinsi, itu harus sama hak dan kewajibannya, harus adil. Atau misalnya dalam hal bidang pembangunan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, itu semuanya rakyat itu sama hak dan kewajibannya. Indonesia yang makmur artinya terpenuhi kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Nah, kebutuhan material misalnya kebutuhan sandang pangan. Sandang itu apa? Seperti pakaian, rumah, kemudian kebutuhan makanan, itu semuanya harus terpenuhi. Tapi juga harus dipenuhi dalam hal kebutuhan spiritual. Nah, pendidikan termasuk dalam kebutuhan spiritual. Ya. Dalam alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari proklamasi ini dan pembukaan itu tidak terpisah, jadi satu kesatuan. Munculnya, lahirnya pembukaan itu adalah pengembangan dari proklamasi. Jadi yang dulu itu adalah proklamasi, baru pembukaan. Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diawali dari proklamasi. Kemudian pembuatan batang tubuh atau pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu berpedoman kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Makanya dikatakan sebagai satu kesatuan. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan sempurna usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi sini kita percaya bahwa kita merdeka itu juga berkat dari rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Ini ada contoh gini, kita nggak terbayang, kita tidak terbayang akan merdeka tanggal 17 Agustus. Karena apa? Nagasaki dan Hiroshima itu kan dibom oleh tentara sekutu. Nah, otomatis berarti Jepang itu kalah perang dengan sekutu. Nah, Jepang kalah dengan sekutu berarti yang berkuasa di Indonesia itu kan tidak ada lagi. Nah, ini kan berkat juga, ya, berkat juga rahmat dari Allah. Artinya ada sudah diberikan rahmat dari Allah kita untuk merdeka. Indonesia yang mengakui
Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan, berkebangsaan yang bebas. Ya. Nah, pada alinea keempat menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Nah, ini maksudnya gini. Pada alinea keempat ini, ini kaitannya kepada batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, kita dikatakan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Nah, dirincinya di mana? Dirincinya pada batang tubuh atau pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Di situ diuraikan dari pasal 1 sampai pasal 37 itu diuraikan dalam bentuk-bentuk pemerintahan atau tata kaidah pelaksanaan pemerintahan. Oke, baiklah anak-anak, hari inilah yang bisa Bapak sampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan hari ini itu bisa dimengerti oleh kalian. Nanti setelah video ini nanti ada satu pertanyaan itu yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian, dan itu Bapak tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti tinggal kalian jawab di kolom komentar. Pertanyaannya begini, apakah dampaknya jika suatu negara tersebut tidak memiliki undang-undang dasar? Bapak ulangi lagi ya. Apakah dampaknya jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar? Ya, apa dampaknya? Nah, nanti jawaban kalian nanti kalian ketik itu di kolom komentar di video ini, ya. Nah, nanti jawaban kalian screenshot dan kemudian dikirim di WA group, ya. Nanti tulis nama dan kelas, nah, kemudian di screenshot jawaban kalian di WA group. Oke, gitu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.